pemberi syafaat nanti di hari kemudian ya. Dan juga meyakini bahwa nanti ketika di syafaat itu ya tentu Rasulullah akan menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan manusia, dan itu akan mendampingi Allah Subhanahu wa taala dalam penentuan nasib ya, nasib manusia ya, terutama dari hamba-hamba Allah yang masuk kategori percaya kepada Islam, percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Al-Quran dan hadis, dan mengamalkannya dengan baik ya, dan berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para penonton, para pemirsa, para pendengar, para penyimak dimanapun berada. Kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang rukun takwa atau rukun iman, rukun Islam ya. Sehubungan dengan juga sekarang kita di bulan suci Ramadan ya, di mana itu diyakini bahwa manusia beribadah Ramadan dalam rangka untuk mencapai derajat takwa ya. Lalu apa takwa ini? Ya, ternyata itu ada 7 yang vertikal, kemudian ada juga 7 yang horizontal. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang beberapa yang masuk kategori vertikal, yaitu percaya kepada Allah, pada malaikat, pada Rasul, kitab ya. Sekarang ini kita membahas tentang kepercayaan kepada hari kemudian atau akhirat. Namun demikian, sebelum membahas itu kita lihat dulu ada kecenderungan yang ke kiri, cenderung percaya kepada yang agak ke kiri, kemudian juga ada yang agak ke kanan nanti ya. Nah, yang kiri ini itu kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan hereafter atau alam eskatologi ya. Nah, yang meyakini bahwa setelah alam ini akan ada alam ya, merupakan alam pertanggungjawaban perbuatan manusia. Di sanalah itu tersingkap semua yang benar atau hak dengan yang batil atau yang salah. Di sana ada pengadilan besar ya, yang mana nanti semua rekod ya, semua keterangan-keterangan, catatan-catatan perbuatan manusia akan tersingkap semuanya, dan kemudian yang dianggap melakukan kebaikan-kebaikan atau kebaikannya lebih banyak berat daripada keburukan-keburukannya, maka akan termasuk yang disebut dengan surga ya, atau nirwana. Nah, kemudian bagi yang perbuatannya lebih banyak dari perbuatan buruknya lebih banyak daripada pada perbuatan baiknya, maka dia masuk ke neraka, yaitu api yang menyala-nyala dan juga itu bertingkat-tingkat ya. Itu yang menjadi keyakinan umum dari kaum yang percaya kepada agama-agama, dan itu kalau kita lihat ya, itu ada kesamaan tentang keyakinan seperti ini. Lalu yang di sebelah kanan yang itu yang percaya kepada apa yang disebut dengan reinkarnasi ya.
jadi tentu bersifat keduniaan juga, karena yang kanan ini cenderung kepada keduniaan, sementara tadi yang kiri cenderung kepada keakhiratan atau keukhrawian atau keagamaan. Nah, jadi yang kanan tadi yang cenderung kepada keduniaan meyakini ya bahwa ya kalau ada alam lain ya atau perubahan hidup ya dari kata itu hanya semacam reinkarnasi atau biasa juga disebut dengan change saja ya, perubahan hidup manusia saja ya, dari generasi ke generasi ya, kemudian setelah meninggal ya itu yang mungkin ada hanyalah semacam reinkarnasi saja, akan kembali lagi ke alam ini, hidup seperti alam-alam lain ya. Jadi makanya mereka meyakini ya perbuatan orang-orang yang berbuat baik ya itu akan juga terinkarnasi kepada keturunan-keturunannya atau kepada juga generasi-generasi sesudahnya yang ya, mereka akan tetap dianggap akan melakukan kebaikan-kebaikan menurun juga dan akan diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi ini murni keyakinan duniawiyah ya, sifatnya reinkarnasi ini. Itu paling-paling juga ada yang mengatakan ada enlightenment atau pencerahan ya. Ini juga biasa masuk kategori itu ya. Jadi bukan yang sifatnya tadi percaya kepada hereafter atau hari kemudian atau nirwana, tapi percaya kepada enlightenment, ada pencerahan hidup dalam kehidupan manusia itu bisa merasa sangat tercerahkan ya, merasa sangat itu mendapatkan pencerahan yang luar biasa dalam keyakinannya, dalam hatinya, dalam pandangannya ya, sehingga ya mereka meyakini ya akhirat itu di dunia ini ya, hari kemudian itu ya di dunia ini, dan surga itu ada di dunia ini ya, dan berusaha untuk menghindari neraka ya yang juga ada di muka bumi ini. Nah, sementara dalam Islam itu yang memang ada konsep akhirat ya, hari kemudian itu, karena di sanalah kemudian manusia akan melihat yang sesungguhnya, akan berjumpa dengan sang hakim ya, judge yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang sudah tadi mempunyai sistem yang luar biasa mencatat perbuatan-perbuatan manusia, baik itu buruk maupun saleh atau baik, dan nanti itu akan ditimbang dalam Islam ya, ditimbang. Jadi kalau timbangan keburukannya itu lebih berat, maka dia akan masuk neraka, dan neraka ini bertingkat-tingkat ya, sampai 8 tingkat, ada yang bilang juga 7 tingkat ya. Kemudian di sebelah kalau kebaikannya itu perbuatan solehnya ya itu lebih berat, maka dia akan mengakses surga ya. Kemudian juga ada keyakinan ya dalam Islam bahwa Nabi Muhammad SAW itu menjadi pemberi syafaat nanti di hari kemudian ya, dan juga meyakini bahwa nanti ketika di syafaat itu ya tentu Rasulullah akan menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan manusia, dan itu akan mendampingi Allah Subhanahu wa taala dalam penentuan nasib ya, nasib manusia ya, terutama dari hamba-hamba Allah yang masuk kategori percaya kepada Islam, percaya kepada Nabi Muhammad, percaya kepada Al-Quran dan hadis, dan mengamalkannya dengan baik ya, dan berusaha menjadi
orang-orang yang bertakwa tadi itu. Dan di sanalah kemudian ditentukan ya apakah nanti berhasil melewati namanya jembatan Shiratal Mustaqim ya, yang di bawahnya itu ada neraka. Kalau jatuh maka akan masuk ke dalam neraka yang tadi bertingkat-tingkat, ada namanya neraka jahanam, ada jahim ya, ada neraka sakar, ada neraka wail ya, dan seterusnya. Kemudian apabila berhasil melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini maka akan sampai ke surga yang juga bertingkat-tingkat. Itu ada Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa ya, dan Jannatul Adan dan seterusnya. Dan inilah yang menjadi harapan umat Islam ya, dalam komunikasi Islam ya, bahwa orang-orang Islam yang baik nanti itu akan kembali ke asal usulnya, yaitu langit, yang merupakan asal usul Nabi Adam tadi, dan keturunannya itu akan harus berusaha untuk kembali lagi ke langit dengan derajat muttaqin dan diberikan award ya, semacam pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan baiknya dengan surga yang bertingkat-tingkat dan berlapis-lapis itu. Di sanalah kemudian berjumpa dengan para orang soleh, para orang baik, para nabi, para rasul, dan tentu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.